wabarakatuh. Here, I'm Haidar Rasif Fahmi. I want to explain about online dispute resolution analysis atau analisis penyelesaian sengketa secara online. Okay, next, APS or IDR online. From APS, it basically has its roots in negotiation and the result are in the form of agreements, such as negotiation and mediation. It is effectiveness will certainly depend on the goodwill of the parties in obeying the result of the negotiation agreement. In theory, it should not be possible for a peace agreement that was not obeyed and accepted by either party because reaching a peace agreement is the willingness of the parties for a win-win solution. Let alone, no correction from a third party in determine the final outcome of the negotiation process. Any action by one of the parties that contradict the outcome of the negotiation, it is an act of default. Jadi, lebih jelasnya yaitu tentang APS atau analisis penyelesaian sengketa atau ADR, Analysis Dispute Resolution. Nah, bentuk APS ini pada dasarnya itu adalah sebuah perundingan ataupun sebuah seperti halnya mediasi, kemudian negosiasi, dan juga hal-hal yang selain litigasi ataupun di luar pengadilan. Kemudian efektivitasnya tentu akan sangat bergantung dari iktikat baik para pihak menanti hasil-hasil perundingan atau kesepakatan tersebut. Jadi yang mendasari sukses atau tidaknya APS ini ataupun menggunakan negosiasi atau mediasi itu adalah from the actor of the dispute. Jadi adalah tergantung pada itikat baik para pihak. Nah, kemudian the product of online arbitration can be carried out based on the provision in Article 4, Paragraph 3 of Law Number 20 of the 1999, which reads, in the event that it is agreeing, nah, seterusnya. Jadi, prosedur untuk berarbitrase ataupun menggunakan APS ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan yaitu ada dua, yaitu pertama mediasi dan juga arbitrase. Nah, pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, in the event that it is agreed that dispute resolution through arbitration occur in the form of letter exercise, then telegram, facsimile, email is sent, or in the other form of communication must be accompanied by a note of accompaniment by other parties. Jadi di sini dijelaskan bahwa arbitrase ataupun analisis penyelesaian sengketa ini yang online itu bisa menggunakan pada pasal ini. Untuk ADR atau APS online ini biasanya hanya teknik ataupun teknisnya itu secara online. Jadi kita tidak perlu datang kepada tempat, cuma kita hanya butuh biasanya untuk mengirimkan perkara kepada lembaga mediasi ataupun lembaga arbitrase yang sudah ada email dan juga bisa melakukan kegiatan APS ini secara online. Kemudian legal basic ataupun dasar hukumnya. In Indonesia, the legal basic for online arbitration agreement is Article 4 of Law Number 30 of the 1990 concerning arbitration and alternative dispute resolution atau ADR.
Jadi di Indonesia itu untuk penggunaan artribase dan juga APS ini diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tadi ya, yang di atas yang sudah dibacakan tentang isinya, bahwa artribase itu ataupun penyelesaian sengketa melalui artribase ataupun yang lainnya itu bisa berbentuk surat, pertukaran surat, kemudian pengiriman telex ataupun biasanya itu fax mail, kemudian ada email ataupun komunikasi yang lainnya. Nah, itu jelaskan. Selanjutnya disingkat atau Undang-Undang Artribase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menggunakan Konvensi New York pada tahun 1958. Kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 34 tahun 1981. Nah, kemudian announced in the State Gazette of No. 14 of 1921 and official registered on 7 October 1981. The process for online education can be carried out based on the provision in Article 4, Paragraph 3 of the Law on Education and Alternative Assessment. Nah, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981 tentang prosedur untuk beradibasa online. Nah, kemudian tadi kan untuk secara kasarannya sudah dijelaskan pada pasal 4 Undang Nomor 30 Tahun 99. Kemudian ini menggunakan Konvensi New York pada tahun 58 ataupun pada sebelum menjadi 99 ya, pada tahun 1985 keluar keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981. Kemudian dijadikan Berita Negara nomor 40 tahun 1981. Kemudian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Artribase dan Alternatif Penyelesaian yang di atas tadi. Sengketa atau dispute that determine in the event that a dispute resolution in agreed through arbitration occur in the form of an exchange of letter, then the sending of telegram, fax mail, email, or other form communication. Jadi sengketa yang menentukan hal yang disepakati penyelesaian sengketa melalui artribase ataupun APS secara online. Ini bisa menggunakan pertukaran surat, kemudian bisa menggunakan pengiriman telex ataupun kayak pengiriman surat pos gitu. Kemudian ada juga Telegram. Mungkin Telegram ini sudah jarang digunakan karena memang kemajuan teknologi. Kemudian fax mail, kemudian email atau berbentuk sarana komunikasi lainnya. Kemudian yang kedua ataupun next, continue, the online settlement of sengketa has been conceptualized. I'm sorry, there is a typo. The settlement of sengketa has been conceptualized in the legislation in Indonesia. This can be seen in the laws that apply to positive law in Indonesia, including Law Number 13 of 1990 concerning arbitration and alternative dispute resolution, atau ADR. Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transaction, and Law Number 7 of 2014 concerning trade. The three laws are like general able to overshadow the prospect of online dispute resolution in Indonesia. Jadi maksudnya untuk penyelesaian sengketa secara online telah dikonsepsikan dalam perundang-undangan di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia, di antaranya pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan APS tadi, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ketiga perundang-undangan tersebut secara general sudah dapat mengalami prospek terhadap penyelesaian sengketa secara online di Indonesia. Jadi, lex general derogat lex special. Lex specialis derogat lex general. Jadi, maksud dari lex general di sini adalah ketika undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 99, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sudah bisa menaungi tentang analisis persengketaan online. Karena apa? Karena pada sejatinya, and actually, if we say about dispute resolution, we can go far from trade atau perdagangan secara online atau biasanya perniagaan secara online karena biasanya ini dilakukan secara antar negara ataupun orang yang sedang berjauhan. Nah, nggak mungkin kita ke luar negeri ataupun kita berpergian ke tempat untuk hanya membeli suatu barang. Bisa kita menggunakan sistem online dengan kemajuan teknologi yang ada. But kita tahu bahwa bisa jadi ada sengketa ataupun ada permasalahan. Nah, bisa menggunakan sistem online. Kemudian for information, in Indonesian there is a two online dispute resolution atau ADR secara online. Jadi untuk penyelesaian sengketa secara online ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah arbitrasi, kemudian mediasi. Nah, yang pertama yaitu adalah online arbitration. Arbitration is a current out of court dispute resolution forum. Many are chosen by business actors. Because of the trust of the courts, the process arbitration is relatively fast. Its implementation upholds the participants confidently, and the parties are free to choose an arbitrator on the basis of expertise, and more importantly, parties are free to choose which law will be used in arbitration process. Jadi untuk arbitrasi ini adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh pelaku usaha karena ketidakpercayaan pada pengadilan. Nah, karena memang di Indonesia terkenal dengan hal-hal seperti itu ataupun hal-hal seperti itu, maka biasanya untuk yang pelaku usaha ataupun biasanya itu pada pengadilan bisa digunakan arbitrase ataupun menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini sama seperti halnya arbitrase yang pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. But just for techniques and how to make online dispute resolution ini bisa berjalan karena memang bila ada kendala-kendala yang tidak bisa diputuskan secara lama ataupun menunggu waktu yang lama akan tapi keterbatasan pada waktu. Nah, ini bisa menggunakan online arbitration ataupun online dispute resolution. Kemudian arbitration online also use arbitration service. Jadi meskipun online, arbitrase ini juga menggunakan arbitrase sebagai pihak ketiga, akan tapi hanya pada teknisnya. Nah, atau tahapan-tahapannya itu hanya menggunakan dan jadi kita seperti hanya mengirim tugas pada mata kuliah, kita mengirim permasalahan-permasalahan pada arbitrase, kemudian menunggu dari arbitrase untuk menyelesaikannya. Nah, online arbitration stage yaitu arbitration stage ini ada tahapan-tahapan
arbitrase secara online. Yang pertama yaitu adalah the start atau pendahuluan, ataupun biasanya kita itu pengiriman surat-surat permasalahan atau persengketaan. After unsecurity ini between the parties regulated in the arbitration agreement cannot be resolved, the application who submit the claim submit the case to the arbitration institution. Submission of the case by application. Jadi permulaan ini adalah setelah ketidakpastian di antara pihak yang diatur dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diselesaikan, maka pemohon dapat mengajukan klaim, mengajukan perkaranya ke lembaga arbitrase. Jadi kalau dalam permasalahan persengketaan ini di peradilan itu tidak menemukan titik terang ataupun masih hanya mulut-mulut, maka bisa menggunakan arbitrase. Walaupun biasanya sebelum melangkah lebih jauh ke pengadilan, biasanya para pelaku persengketaan ini mengunjungi lembaga arbitrase agar tidak terlalu lama menunggu di pengadilan, karena di pengadilan tidak hanya mengurus satu perkara saja. Kemudian yang kedua adalah statement the written document. Itu adalah pernyataan dan juga penulisan sebuah dokumen. Para pihak diharuskan mengajukan pertanyaan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi. Untuk perkara arguments, para pihak dapat mengajukan bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang disediakan dalam situsnya sendiri. Jadi, para pihak ini kalau sudah permulaan permohonan arbitrase kepada lembaga, kemudian baru menuliskan ataupun pernyataan kepada siapa dia melawan dan juga bagaimana kasusnya. Kemudian persidangan. The judge. Artikel 60 of law number 1030 specific a written arbitration process. If necessary, a verbal explanation may also be held. However, technical and electronic oral explanation count down. Jadi, untuk dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, proses arbitrase secara tertulis. Jadi secara tertulis ya, bukan lisan. Tapi juga jika diperlukan ataupun necessary, a verbal explanation may also be held. Jadi untuk lisan ini bisa dilakukan jika diperlukan. Akan tetapi secara teknis pemeriksaan lisan dengan elektronik dapat dilakukan. Jadi tidak perlu lisan ataupun tatap muka, akan tetapi bisa melihat dari dokumen-dokumen dan juga pernyataan-pernyataan dari para pihak. Kemudian delivery the verdict, online consultation. The final part of the arbitration process, if the arbitration is carried out by more than one panel ataupun one territory, deliberation will be carried out by the arbitrator. Jadi untuk konsultasi online ini biasanya kalau suatu lembaga itu ada beberapa arbitrator, kemudian dibutuhkan beberapa arbitrator untuk menyelesaikan sebuah sengketa tersebut, maka arbitrator biasa menggunakan online ataupun bisa kalau sekarang bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet ataupun secara video call atau telepon biasa, maka bisa dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa arbitrator itu berbeda tempat. Kemudian yang terakhir adalah delivery of the verdict. After the discussion is issued, the parties are notified online of the discussion and the discussion is sent using electronic means. Jadi yang terakhir adalah pengiriman keputusan. Jadi kalau sudah diputuskan oleh arbitrator, and then the verdict ataupun hasilnya keputusannya itu is delivered. Jadi setelah keluar keputusan, para pihak dilakukan pemberitahuan secara online akan adanya putusan dan putusan dikirimkan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Jadi setelah dikirimkan secara elektronik, maka akan diberitahukan bahwa keputusan sudah keluar.